Gegara hina Timnas Indonesia, netizen tanah air serang akun media Malaysia. Gegara hak ini Takefusa Kubo akui Jepang bisa kalah dari Timnas Indonesia. Pengakuan jujur Junya Ito jelang lawan Timnas Indonesia. Warganet serang akun resmi Federasi Sepak Bola Jepang. Sebelum lanjut ke pembahasan, kami minta dukungan Sobat Sang Garuda dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut ke berita pertama. Jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang, warganet serang akun resmi Federasi Sepak Bola Jepang. Ya, Timnas Jepang diminta bermain imbang melawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal itu ramai diungkapkan warganet Indonesia di kolom komentar akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) @Japanese Football Association. Laga Timnas Jepang versus Timnas Indonesia itu akan berlangsung pada matchday 3 Grup D Piala Asia 2023. Keduanya akan saling sikut di Stadion Al-Tumama, Qatar pada hari Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Hasil imbang sejatinya cukup menguntungkan buat kedua kesebelasan, sebab Jepang dan Indonesia bisa sama-sama lolos ke babak berikutnya selama permutasi di papan klasemen peringkat 3 terbaik menguntungkan salah satu kesebelasan. Andai laga berakhir imbang, maka Indonesia dan Jepang sama-sama mengemas 4 poin. The Samurai Blue akan finish di posisi runner-up berkat keunggulan selisih gol. Sementara skuad Garuda akan diuntungkan dengan selisih gol hanya -1. Maka dari itu, warganet ramai-ramai meminta Timnas Jepang untuk bermain tidak serius dan mengincar hasil imbang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan akan mendukung langsung perjuangan Timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga pamungkas Grup D di Piala Asia 2023. Dia akan langsung terbang ke Qatar untuk menyaksikan laga itu. Ya, perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan berlanjut dengan melawan Jepang di laga terakhir Grup D. Insya Allah saya ke Qatar tanggal 22 Januari sampai sana tanggal 23 Januari 2024, kata Erick Thohir di Jakarta pada Jumat 19 Januari 2024. Erick Thohir mengatakan kedatangannya ke Qatar sekaligus menjalankan tugas sebagai Menteri BUMN, sebab di sana juga ada tugas negara yang akan dirinya jalankan. Erick Thohir meminta Timnas Indonesia kini melakukan persiapan dengan maksimal melawan Samurai Biru, julukan Timnas Jepang. Hal itu dilakukan agar Timnas Indonesia bisa memberi kejutan dalam laga nanti dan melangkah ke babak 16 besar. Ya, kembali fokus. Jangan melihat ini Jepang. Siapa tahu bisa seri atau menang. Yang pasti perjuangkan, ucap Erick. Takefusa Kubo akui Jepang bisa saja kalah dari Timnas Indonesia. Ya, pemain Real Sociedad Takefusa Kubo menilai Jepang bisa kalah dari Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Karena itu, ia meminta Kaoru Mitoma dan kawan-kawan untuk fokus menghadapi Timnas Indonesia dan tidak berpikir laga selanjutnya. Jepang datang ke Piala Asia 2023 dengan catatan impresif, yakni memenangkan 11 pertandingan beruntun. Dalam perjalanannya, skuad asuhan Hajime Moriyasu itu sempat menghajar Jerman 4-1, Turki 4-2, hingga mempermalukan Thailand dan Suriah 5-0. Ketika tampil di turnamen sebenarnya, performa Jepang tak terlalu impresif. Jepang kebobolan 2 gol meski akhirnya menang 4-2 atas Vietnam di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023 pada hari Minggu 14 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kejutan terjadi di matchday kedua. Dihadapkan dengan Irak,
Jepang tumbang 1-2. Kekalahan ini membuat posisi Jepang terjepit. Jepang dipastikan gagal menjadi juara grup karena kalah head to head dengan Irak. Paling bagus di PES Group, Jepang hanya akan finish sebagai runner-up. Status ini bisa didapat Jepang jika menang atau imbang atas timnas Indonesia. Hanya saja Takefusa Kubo tak mau melihat calon lawannya di 16 besar Piala Asia 2023. Jika fokusnya dialihkan ke sana, Takefusa Kubo menilai Jepang bisa saja tumbang dari timnas Indonesia. Kekalahan dari timnas Indonesia bisa menggagalkan Jepang ke 16 besar Piala Asia 2023. Jika kami memikirkan laga melawan Korea Selatan di 16 besar, kami akan kalah dari timnas Indonesia. Karena itu kami ingin fokus melawan Indonesia, kata Takefusa Kubo mengutip dari Soccer King Minggu tanggal 21 Januari 2024. Diserang netizen tanah air, gegara hina timnas, media Malaysia menghilang. Ya, media Malaysia, Malaya Gol menghilang setelah menghina timnas Indonesia di akun media sosial Instagram mereka @malayagol. Penyebab Malaya Gol menghilang setelah mendapat report dari pecinta sepak bola tanah air yang terpancing dengan unggahan akun tersebut. Sebelumnya, Malaya Gol melalui akun @malayagol meledek timnas Indonesia yang kalah terus-menerus jelang Piala Asia 2023. Akun tersebut memprediksi timnas Indonesia akan menjadi lumbung gol di Piala Asia 2023. Jika memandang secara realistis, Indonesia tidak akan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan menjadi lumbung gol di PES Group. Mungkin Indonesia main di Piala Asia hanya sekedar memberi hiburan di saat pemain bosan berlatih dan bermain di matchday, tulis Malaya Gol sembari menampilkan hasil laga uji coba Iran versus timnas Indonesia berakhir 5-0. Di saat bersamaan, akun ini memuji Malaysia yang memiliki sederet hasil positif di laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Mereka pun optimis skuad Harimau Malaya julukan Malaysia berjaya di ajang 4 tahunan tersebut. Namun, fakta di lapangan bertolak belakang. Timnas Indonesia menjaga peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 setelah menang 1-0 atas Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 pada hari Jumat 19 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu, timnas Malaysia sudah dipastikan rontok di PES Group Piala Asia 2023 setelah kalah di 2 laga lawan Grup E. Hasil tersebut membuat akun @malayagol mendapat bulan-bulanan dari netizen Indonesia. Mereka pun meminta maaf kepada supporter timnas Indonesia melalui stories Instagramnya. Tak lama setelah unggahan itu, akun @malayagol tak lagi ada. Dalam penelusuran kami, akun ini sudah eksis lagi alias tak lagi tersedia. Pengakuan jujur Junya Ito jelang hadapi timnas Indonesia. Ya, winger tim nasional Jepang, Junya Ito akui timnya tengah dalam masa krisis karena tampil buruk hingga kesulitan meraih tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Karena alasan itu juga, Ito pun menilai Jepang bakal kesulitan menghadapi timnas Indonesia di laga pamungkas Grup D. Kini, Junya Ito mau kekalahan melawan Irak bisa membuat Jepang bangkit dan tetap bersemangat. Lebih dari itu, pemain yang berkarir di Liga Prancis ini ingin semua pemain Samurai Biru bisa berperan aktif untuk mencetak gol ke gawang Garuda. Saya pikir kita semua merasakan krisis. Dan secara pribadi saya pikir ini saatnya bagi kita untuk terlibat dalam mencetak gol. Jadi saya pikir semua orang merasakan krisis tersebut, ujar Junya Ito dikutip dari Nikkan Sport pada hari Senin 22 Januari 2024. Di sisi lain, Junya Ito mengakui kekuatan timnas Indonesia asuhan Sintayong yang tak boleh dipandang remeh.
Karenanya winger 30 tahun tersebut itu menyebut Jepang takkan mudah untuk melawan skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ini.